Halo, selamat pagi teman-teman kecilku semuanya di rumah. Baik-baik, apa kabar ya semuanya? Baik-baik dong. Nah, Papa Mama juga bagaimana kabarnya? Tentu juga baik. Mbak Sus, baik juga. Nah, yuk adik-adik, pagi ini kita mau kembali untuk menyapa Tuhan Yesus dulu. Kita mau berdoa dulu ya. Yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih. Untuk hari ini, kami boleh kembali datang beribadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, tolong kami, untuk kami boleh mengikuti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita tadi sudah berdoa, sekarang kita mau menyapa Tuhan Yesus dengan memuji nama Tuhan. Mari kita sama-sama, Bapa, ku datang padamu. Kita nyanyi sama-sama ya. Siapa yang sudah bisa? Oke, nyanyi yang keras sama Lose. Yuk. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sekali lagi, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Nah, adik-adik, kita sudah datang sama Tuhan Yesus, kita mengucap syukur sama Tuhan Yesus ya, atas berkat-Nya, atas peliharaannya. Semalam adik-adik sudah tidur dengan nyenyak, pagi hari ini boleh kembali refresh ya. Nah, kita mau sama-sama pujikan, yuk berdiri semuanya. Kita mau pujikan setinggi-tingginya langit. Pak gerakan ya, yuk berdiri. Nah.
lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, ya. Nah, kali ini kita mau bersama-sama memuji, tapi dengan melihat video ini ya, Sorak Hosana. Sekarang kita mau menyanyi sambil lompat-lompat. Siap ya semuanya? Halo anak-anak semua, Shalom.
Shalom Papa Mama. Senang sekali di hari Minggu ini kita bisa ketemu lagi dengan Christine Lause yang akan menyampaikan firman Tuhan. Semua pasti sudah siap mendengarkan firman Tuhan ya? Siapkan Alkitabnya. Kemudian anak-anak duduk yang rapi. Kita persiapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Mari anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Let's pray together. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Lause punya pengalaman menarik nih. Waktu Lause lagi setir mobil di jalan di daerah Manahan, tiba-tiba Lause dengar bunyi suara sirine. Nguing, 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 nguing. Suaranya keras sekali. Dan kemudian ada beberapa moge. Nah, tahu nggak? Motor gede, polisi yang lewat, membuka jalan. Bahkan mereka bawa pengeras suara supaya jalan yang di situ dikosongkan. Kemudian dari belakang ada rombongan mobil-mobil dari orang-orang penting yang lewat ke situ. Nah, mereka lewat bebas hambatan, tidak macet, mereka lewat dengan lancar. Kadang-kadang kalau ada seperti itu, Lause juga penasaran. Siapa sih yang datang? Pejabat yang datang tuh siapa? Apakah Bapak Presiden? Atau siapa ya? Kalian pernah enggak mengalami itu? Nah, kira-kira 4 tahun yang lalu, jadi kira-kira tahun berapa? Tahun 2017. Nah, negara kita Indonesia didatangi tamu yang sangat penting dari negara Arab Saudi. Seorang tamu yang dihormati. Bahkan Bapak Presiden kita Pak Jokowi juga menyambut kedatangan tamu ini. Ada yang tahu siapa yang datang? Papa Mama mungkin ingat siapa yang datang. Ya, betul sekali Mama. Yang datang adalah seorang raja dari negara Arab Saudi yang namanya Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Nah, kedatangannya waktu itu disambut sangat heboh, sangat meriah. Karena Raja Salman ini tidak datang sendirian. Beliau datang bersama kurang lebih 1.500 orang. Wow, banyak sekali ya anak-anak ya. Raja Salman datang bersama para pejabat tinggi dan keluarga besarnya. Jadi pangeran-pangerannya, istri-istrinya. Nah, dan juga pasukan pengamannya tentu saja. Jumlahnya mencapai kurang lebih 1.500 orang. Luar biasa ya anak-anak. Ketika Raja Salman ini datang, Bapak Presiden kita Bapak Jokowi juga menyambutnya langsung. Waktu itu sudah dipersiapkan eskalator khusus, karpet merah, sejumlah kuda dengan marching band dan permain drum band, dan disambut dengan orang banyak dan juga anak-anak sekolah yang mereka bawa bendera. Penyambutan yang sangat meriah dan sangat heboh waktu itu. Ya, tiba Rabu siang, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud disambut Presiden Jokowi di Bandar Udara Halim.
Setelahnya kedua pemimpin tersebut menuju ke Istana Bogor untuk menyepakati sejumlah kerjasama. Berbekal eskalator khusus dari negaranya, Raja Salman turun dari pesawat kenegaraan. Presiden Joko Widodo langsung menyambut tepat di bawah eskalator. Kunjungan kali ini merupakan momen penting bagi kedua negara. Menjadi yang pertama setelah hampir setengah abad lalu Raja Arab datang ke Indonesia. Di bawah kawalan ketat, Raja Salman beserta rombongan konvoi menuju Istana Bogor, Jawa Barat. Tiba di Istana Bogor, rangkaian penyambutan yang telah disiapkan pemerintah Indonesia digelar dengan meriah. Marching band, pasukan berkuda, dan anak-anak berbendera kedua negara sambut Raja Salman. Berikutnya, dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, kedua negara sepakat menandatangani 11 nota kesepahaman di berbagai bidang. Di antaranya adalah di bidang pendidikan, kesehatan, budaya, keagamaan, hingga keamanan. Tak hanya itu, kedua negara juga fokus pada bidang perdagangan, ekonomi, dan juga infrastruktur. Nah, anak-anak, kalau kedatangan seorang raja dunia yang adalah sama-sama manusia biasa seperti kita, hanya mungkin dunia menganggap mereka punya kedudukan yang lebih tinggi, atau mereka lebih kaya, punya harta benda yang banyak. Namun, mereka juga adalah manusia biasa, seperti Lause dan juga anak-anak. Manusia yang punya kelemahan, bisa sakit, bisa lapar, bisa lelah, dan mereka juga adalah manusia berdosa yang juga membutuhkan seorang juru selamat. Kalau kedatangan seorang raja dunia ini disambut dengan begitu meriah, begitu heboh, bagaimana kita menyambut kedatangan sang raja segala raja, Raja Agung yang datang ke dunia ini? Apakah kita akan menyambutnya juga dengan penuh semangat, dengan heboh, dengan sukacita, atau dengan sorak-sorai? Nah, di Alkitab ada sebuah peristiwa yang sangat penting, yaitu peristiwa ketika Tuhan Yesus datang ke kota Yerusalem. Kalian bisa membacanya di kitab Injil Matius 21 ayat 1 sampai 11. Atau kalian bisa membaca di 4 kitab Injil, yaitu apa aja? Ada yang tahu? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, pinter-pinter semua. Karena peristiwa kedatangan Yesus ke Yerusalem ini dicatat di 4 kitab Injil tersebut. Jadi ceritanya begini anak-anak. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage, Yesus menyuruh 2 orang muridnya untuk pergi ke kampung yang di dekat situ. Beginilah pesan Yesus. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Di situ kamu akan menemukan seekor keledai betina yang terikat. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang yang menegur kamu, mengapa engkau melepaskannya? Katakanlah, Tuhan memerlukannya dan ia akan mengembalikannya. Maka pergilah kedua murid itu dan mereka mendapati tepat seperti yang dikatakan Yesus. Mereka masuk ke kampung itu dan ketemu seekor keledai betina yang terikat. Kemudian mereka melepaskannya dan membawa keledai itu. Tapi si pemilik keledai bertanya, "Mengapa kamu melepaskannya?"
Kata mereka, Tuhan memerlukannya dan ia akan mengembalikannya. Wow, tepat sekali ya anak-anak. Mereka kemudian membawa keledai betina itu kepada Yesus. Lalu mereka melepaskan jubahnya untuk mengalasi keledai itu dan Tuhan Yesus naik ke atasnya. Sementara Yesus mengendarai keledai masuk ke kota Yerusalem, orang banyak yang sangat besar jumlahnya menyambut kedatangan Yesus dengan sangat meriah. Mereka menyambut dengan sorak-sorai. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, hosana. Orang banyak itu menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting dari pohon palem dan menyebarkannya di jalan. Mereka menyambut dengan suara keras, dengan terus bersorak-sorai. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Allah. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, semuanya bersorak-sorai dengan penuh sukacita menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Wow, sungguh luar biasa anak-anak. Suasana waktu itu begitu meriah. Ups, tapi anak-anak, ada juga orang-orang yang tidak suka dengan sambutan yang sangat meriah itu. Dia adalah orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi tidak suka dengan sorak-sorai itu dan menyuruh Tuhan Yesus menegur orang-orang itu. Tetapi apa kata Yesus? Kata Yesus, jika mereka diam, maka batu ini yang akan berteriak. Sementara sambutan yang begitu meriah dan sukacita itu mengiringi Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, Tuhan Yesus justru memasuki kota Yerusalem dengan hati yang sedih. Mengapa ya anak-anak? Karena Tuhan Yesus tahu persis apa yang ada di dalam pikiran dan hati mereka. Mereka hanya kagum akan segala kuasa dan perbuatan ajaib yang telah diperbuat Tuhan Yesus. Dan mereka berharap kalau Tuhan Yesus menjadi raja atas mereka, Tuhan Yesus dapat membebaskan mereka dari penjajahan orang Romawi. Karena waktu itu bangsa Israel dijajah oleh orang Romawi. Wow, orang ini sungguh luar biasa. Dia hebat sekali. Dia bisa membuat banyak mujizat. Dia punya kuasa. Dia pantas jadi raja. Itu yang ada di dalam pikiran orang banyak. Padahal Tuhan Yesus datang ke Yerusalem bukan menjadi raja dunia seperti maunya mereka. Tuhan Yesus datang ke Yerusalem untuk menggenapi rencana Allah, yaitu menyelamatkan manusia yang berdosa dengan mati di atas kayu salib untuk menggantikan hukuman manusia berdosa. Dia adalah Sang Juru Selamat, satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Orang Israel pikir mereka butuh bebas dari musuh, bebas dari penjajah.
Tetapi sebenarnya yang terpenting adalah mereka butuh bebas dari dosa. Dan tidak ada yang dapat membebaskan manusia dari dosa selain Tuhan Yesus. Dialah satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita dari hukuman dosa dan memberikan jaminan hidup yang kekal. Nah, anak-anak, bukankah Tuhan Yesus jauh lebih penting dari semua raja dunia yang ada di dunia ini? Dia adalah raja sejati. Tuhan Yesus sudah membuktikan bahwa Dia berkuasa atas dunia ini dan juga berkuasa memberikan jaminan hidup yang kekal di surga. Yesus adalah raja sejati itu. Dia adalah raja di atas segala raja. Karena itu kita harus menyembah dan meninggikan Yesus. Anak-anak, bagaimana caranya kita menyembah dan meninggikan Yesus? Menyembah itu bukan sekedar kita berlutut, tetapi menyembah itu ada di dalam hati kita yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan bersungguh-sungguh percaya akan kebesaran Tuhan. Jadi, ketika kita beribadah, apakah boleh sambil kita tidur-tiduran? Atau sambil makan-makan? Atau sambil main-main? Tidak boleh ya. Kita harus berpakaian yang rapi. Dan kita mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Kita memuji Tuhan. Kita berdoa dengan sikap yang hormat. Kita mendengarkan firman Tuhan baik-baik. Menyembah Tuhan bukan hanya ketika kita beribadah di sekolah minggu. Tetapi menyembah Tuhan Yesus harus setiap saat. Bisa dengan kita bernyanyi untuk Tuhan. Bisa dengan perkataan kita yang baik. Dengan pikiran kita. Atau dengan perbuatan kita. Pokoknya menyembah Tuhan harus setiap saat, setiap waktu. Di dalam seluruh hidup kita. Apakah kalian setuju anak-anak? Apa? Papa mama juga setuju? Bagus sekali. Kalau begitu, yuk sekarang kita sama-sama berdoa. Anak-anak, tirukan Lose berdoa ya. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu mau menyembah Engkau, meninggikan Engkau setiap waktu melalui perkataan kami, perbuatan kami yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menjadi Raja kami, Raja di atas segala raja yang menyelamatkan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua anak Tuhan katakan amin. Ayat hafalan hari ini diambil dari Matius 21 ayat 9b. Oh ya, anak-anak buka Alkitabnya ya. Yuk, semuanya katakan,
Matius 21 ayat 9b. Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Sekali lagi ya. Matius 21 ayat 9b. Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan dari hati kita ya. Kita mau ucap syukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita selama 1 minggu ini ya. Kita mau pujikan sama-sama, burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan tetap pelihara, apalagi kita anak-anak Tuhan. Yuk, sama-sama ya. Pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan atas berkat Tuhan selama ini pada kita. Yuk, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik melalui persembahan ini. Kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Jangan lupa kita mau bilang apa? Murid Kristus, mengasihi Tuhan, melakukan firman. Yes, sekali lagi ya. Murid Kristus, mengasihi Tuhan, melakukan firman. Yes, yes, yes. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati.